Semangat pagi adik-adik, kembali lagi bersama saya. Pada hari ini kita akan membahas kembali mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini saya telah menyediakan dua soal mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung saja kita lihat soal yang pertama. Perhatikanlah segitiga KLM di bawah gitu ya, berarti KLM. Dimana di sini kita lihat bahwa segitiga ini merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya DL. Jika cos K sama dengan 1/A. Nah, kita ketahui rumus cos pada segitiga siku-siku itu adalah cos sami, samping per miring. Nah, karena ini sudutnya berarti sampingnya adalah ini, miringnya selalulah sisi yang paling panjang. Ya, berarti sama dengan 1/A katanya, berarti cos K 1/A, berarti cosnya itu tadi samping per miring, berarti sampingnya 1 ya, ini dia, miringnya A. Oke. Nah, maka nilai sin K dikali tangen K itu sama dengan titik-titik. Oke, otomatis untuk mencari sin K, apa rumus sin adik-adik? Iya, sin demi, berarti depan miringnya. Nah, untuk depan belum dapat ya, dapat kita gunakan rumus apa di sini, karena dia segitiga siku-siku bisa kita dapat menggunakan rumus Pitagoras ya. Untuk rumus Pitagoras ya, yang masih ingat apa itu rumusnya? Ya, karena ini bukan sisi miring ya, berarti dia berasal dari pengurangan sisi miring dikurang sisi lainnya dikuat. Oke. Nah, jadi kita dapatlah LM itu akar dari A kuadrat dikurang 1 kuadrat. Bisa ya? Oke, baik. Yang masih lupa ya, yang agak-agak lupa dia tentang rumus trigonometri Pitagoras pada segitiga siku-siku, bisa dilihat lagi video sebelumnya ya. Di situ udah saya tulis mengenai Pitagoras gitu. Nah, di sini kita dapat si LM. Maka bisa kita carikan rumus sin K ya. Apa itu sin K? Ya, sin K sama dengan sin demi depan per miring, berarti depannya akar A kuadrat kurang 1 kuadrat per miringnya A. Oke, lanjut kita cari untuk tangen K. Gampang kan adik-adik, hanya ini ya. Oke, jadi untuk mencari tangen K, apa rumus tangen? Iya, tan desa, depan samping, berarti bisa kita dapat tan K sama dengan akar dari depannya per sampingnya 1. Oke. Kita ketahui semua bilangan jika dibagi dengan angka 1 maka hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut, kita cari nilai dari sin K kali tangen K. Tinggal kita kalikan. Gitu dia, gampang ya. Oke, kita lanjut. Sin K dikali tangen K sama dengan akar dari, yang ini ya, sin K, akar dari A kuadrat kurang 1 kuadrat per A dikali tangen K ini dia, akar A kuadrat kurang 1 kuadrat. Maka ini sama dengan A. Di sini kalau nggak ada angka berarti per 1. Jadi kalau dia pecahan dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, berarti A kali 1A. Atasnya kita lihat bilangannya sama ya, sama-sama di dalam akar. Oke, berarti jawabannya ini berapa? Kalau kakak contohkan misalnya akar 4 dikali akar 4, maka di situ ada hasilnya adalah akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Hasilnya sama dengan 3. Oke, maka akar ini kali akar ini hasilnya adalah ini tanpa akar. Gitu ya, paham maksudnya ya? Oke, jadi kita dapat hasilnya adalah A kuadrat dikurang 1 kuadrat per A. Inilah dia jawabannya adik-adik. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke, nah di sini dia ada berdasarkan gambar di bawah, jika cos theta sama dengan 2/3, cos theta 2/3, nilai X yang memenuhi adalah, maka X nya ini berapa gitu ya. Oke, nah kita lihat dulu cos theta. Cos rumusnya samping per miring ya, cos sami.
Oke. Nah, jadi kalau kita buat di sini 2, ya. Kenapa? Di sini kan dia udah 2/3 gitu ya. Jadi ini 2, ini 3. Salah. Kenapa? Tidak akan mungkin sisi miring lebih pendek dari ini. Gitu ya. Jadi gimana cara membuatnya ini, Miss, gitu ya. Berarti kita buat aja ini 2. Berarti di sini ini adalah perbandingannya. Jika di sini 2A, ya, maka di sini dia jika di sini kita buat 2A, maka di sini dia akan menghasilkan 3A. Kenapa? Jika kita buat perbandingannya 2A per 3A sama aja dengan artinya 2/3 gitu. Jadi sekarang yang kita cari isi X sama dengan 3A. 3A itu berapa? Kan gitu ya. Nah, gimana cara mencari A-nya kita? Nah, karena kita lihat di sini dia adalah segitiga siku-siku, maka pastilah berlaku rumus Pythagoras ya. Jadi otomatis sisi miring kuadrat sama dengan sisi ini dikuadratkan ditambah ini kuadrat gitu ya. Oke, jadi kita buat 3A kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 3 kuadrat 9A kuadrat A, 2 kuadrat 4A kuadrat tambah 5 kuadrat 25. Kita satukan yang sejenis ya, jadi dapatlah 9A kuadrat kurang 4A kuadrat sama dengan 25. Oke, nah berapa hasilnya nih? Oke, 5 kuadrat sama dengan 25, sama-sama kita bagi 5 kanan kiri. Oke, berarti sisalah 1A kuadrat atau A kuadrat sama dengan 5. Oke, nah ini kan dia A kuadrat, Miss. Yang mau kita cari si A. Nah, kuadrat bisa hilang jika diakarkan. Jadi kalau kita akarkan sebelah sini, kuadratnya hilang. Berarti jika kiri diakarkan, kanan pun harus diakarkan. Maka hasilnya kita dapatlah A sama dengan akar 5. Kenapa jadi A? Karena telah kita akarkan. Ya. Oke, dari sini kita dapatlah nilai si A. Yang mau kita cari bukan si A, tapi siapa tadi? Iya, si X-nya. X-nya itu tadi kita misalkan sama dengan 3A. Karena A-nya udah kita dapat, maka kita dapatlah X sama dengan 3 kali akar 5. Baik, sekian penjelasan dari materi kali ini. Saya rasa gampang ya dipahami sampai di sini. Jika ada yang mau ditanya, boleh dibuat di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa juga untuk di like, di subscribe, dan di share. Sekian, terima kasih.